adalah suatu bentuk kanker testis yang langka yang mempengaruhi paru-paru dan jantung Billy. Kabar baiknya, kanker ini juga berhasil diobati. Dan pada bulan Agustus di tahun tersebut, teman-teman Billy menyelenggarakan konser amal dengan nama Thrash of the Titans yang menampilkan band-band thrash metal Bay Area. Di antaranya ada Violence, Death Angel, Exodus, Forbidden, Sadus, dan Heathen. Termasuk juga ada Anthrax, SOD, dan Flotsam and Jetsam. Dan pada pertunjukan ini ditutup dengan reuni anggota Legacy. Di akhir tahun 2001, Testament merilis First Strike Still Deadly, sebuah album koleksi dari rekaman ulang lagu-lagu dari 2 album pertama mereka dengan formasi Billy, Peterson, DiGiorgio, Alex Skolnick, dan John Tempesta. Pada tahun 2003, Chuck Billy telah sembuh total dan band ini mulai tampil secara live lagi dengan drummer baru yang bernama John Allen dari band Sadus. Lalu pada tahun 2004, band ini mengubah formasi mereka sekali lagi untuk penampilan festival musim panas. John Allen digantikan oleh Paul Bostaph yang kembali ke band setelah absen selama hampir 1 dekade. Steve Smith, sang lead gitar, ya bukan drummer ya, bukan Steve Smith drummer di sini maksudnya. Ya, dia keluar untuk bergabung dengan band Nevermore dan digantikan oleh mantan gitaris band metal Halford yang bernama Mike Kalsiak. Tak lama setelah kepergian Steve Smith, sebuah kecelakaan menimpa Eric Peterson. Dia terjatuh dari tangga dan mengalami patah kaki dan mengakibatkan Eric harus rehat untuk beberapa waktu. Dan mau nggak mau Steve diminta untuk menggantikan sementara waktu. Dan pada bulan Mei tahun 2005 diumumkan bahwa Testament akan melakukan tur reuni singkat di Eropa yang dinamai 10 Days in May Tour yang menampilkan formasi klasik. Ada Billy, Peterson, Skolnick, dan Christian. Dan pada posisi drum ada John Tempesta dan Louis Clemente. Formasi ini terus melanjutkan tur di AS, Eropa, dan Jepang. Sementara di tahun yang sama, Alex Skolnick juga melakukan tur di Pantai Timur bersama Trans-Siberian Orchestra. Kemudian, band ini merilis DVD dan CD live dari tur tersebut yang berjudul Live in London. Dalam sebuah wawancara pada DVD tersebut, Eric Peterson menyatakan keinginannya untuk melanjutkan album The Gathering dengan formasi klasik Testament. Ia juga mengatakan bahwa Alex Skolnick telah mulai menulis lagu untuk album baru tersebut. Di satu sisi, Chuck Billy sangat antusias dan menyatakan betapa bahagianya dia memiliki Alex, Greg, Louis, dan John Tempesta sekali lagi dalam band dan berharap untuk mempertahankan formasi ini di masa depan. Dan juga pada tahun 2005, film dokumenter Testament yang berjudul Scene Between the Lines dirilis dalam bentuk DVD untuk pertama kalinya. Ya, formasi ini bermain untuk pertama kalinya di Timur Tengah pada festival Dubai Desert Rock pada bulan Maret tahun 2006. Dan ini juga untuk pertama kalinya ya mereka ketemu tengah. Ya, dan pada bulan Juli tahun 2007, mereka bermain di Jack's Night Club di Springfield, Virginia dengan Paul Bostaph pada posisi drum. Tak lama setelahnya, dikonfirmasi bahwa Paul secara resmi akan kembali ke band untuk merekam album baru. Dan setelahnya, band ini memulai kembali dengan lagu debut yang berjudul The Afterlife yang juga mereka mainkan di Earthshaker Festival pada bulan Februari tahun 2008. Mereka juga merilis lagu More Than Meets the Eye dari album baru di halaman MySpace mereka. Ya, MySpace, ya ada yang ngalamin nggak? Oke, lanjut lagi. Dan akhirnya, setelah 9 tahun berlalu, Testament merilis album studio mereka yang berjudul The Formation of Damnation pada tanggal 29 April tahun 2008 dengan Nuclear Blast Records. Album ini merupakan album Testament yang menampilkan lagi Alex Skolnick pada gitar sejak album The Ritual yang keluar tahun 92. Dan mereka juga mengajak kembali Greg Christian yang telah menghilang sejak album Low yang keluar pada tahun 94. Ya, setelah itu formasi ini kembali ke jalan dan bermain di Gilman Fest, sebuah festival rock yang diadakan pada tanggal 24 Mei tahun 2006
2008 di Valencia, Venezuela. Mereka juga mengunjungi Kolombia untuk kedua kalinya. Dan pada bulan Juni di tahun yang sama, Testament menjadi pembuka di panggung ketiga di Download Festival yang diadakan di Donington Park, Inggris. Mereka juga melakukan tur di Amerika Serikat sebagai pendukung Judas Priest, Heaven and Hell, dan Motorhead dalam Metal Masters Tour. Dan juga mengumumkan kalau mereka merekrut seorang gitaris yang bernama Glenn Drover, ya mantan gitarisnya Megadeth dan King Diamond, karena Alex Skolnick harus menyelesaikan kontraknya dengan Trans-Siberian Orchestra. Dan mereka juga melakukan banyak tur lagi dari tahun 2009 hingga 2010 dengan Megadeth, Exodus, Slayer, dan juga Lamb of God. Ya, Testament mulai menulis materi baru untuk album ke-10 mereka pada awal tahun 2009, dimulai pada tanggal 20 Juni tahun 2011. Ya, lumayan lama ya rentannya. Ya, dengan tur yang cukup padat pada saat itu. Ya, tapi sayangnya Paul Bostaph tidak dapat berpartisipasi dalam rekaman tersebut karena mengalami cedera serius yang kemudian digantikan kembali oleh Gene Hoglan. Tapi pada tanggal 1 Desember di tahun yang sama, diumumkan bahwa Paul Bostaph telah keluar dari Testament dan dengan Gene Hoglan sebagai penggantinya. Dan akhirnya, setelah beberapa kali tertunda, album studio ke-10 mereka yang diberi judul Dark Roots of Earth akhirnya dirilis pada tanggal 27 Juli tahun 2012 dengan Chris Adler sebagai bintang tamu di lagu bonus A Day in the Death. Dan selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2012, Eric Peterson menyatakan bahwa Testament akan merekam album studio ke-11 jika Dark Roots of Earth berjalan dengan baik. Sementara sebelum perilisan Dark Roots of Earth, Chuck Billy juga berjanji bahwa Testament tidak akan mengambil jarak yang terlalu jauh di antara album-album yang akan menyusul. Lalu, pada tanggal 13 September tahun 2013, Billy mengatakan kepada Rock Overdose bahwa dari bulan Januari sampai April tahun 2014, Testament akan merilis dan merekam album studio ke-11 mereka dan dirilis di tahun 2014. Tapi, pada bulan Januari tahun 2014, sang basis Greg Christian kembali meninggalkan Testament. Posisinya kembali digantikan oleh Steve Diogeo. Di satu sisi, Greg Christian menyatakan alasan dibalik kepergiannya adalah karena perselisihan uang dan perbedaan pendapat dengan anggota lain. Ya, bagaimanapun situasinya, Testament tetap harus berjalan. Dan pada bulan Mei tahun 2016, Chuck Billy mengkonfirmasi bahwa album ke-12 mereka akan diberi judul Brotherhood of the Snake. Dia juga mengatakan, persaudaraan ular sebenarnya adalah sebuah masyarakat sekitar 6.000 tahun yang lalu yang melarang semua agama. Itu adalah topik yang menarik perhatian kami dan melahirkan banyak lagu. Kami akan mengikuti getaran itu. Akan ada beberapa lagu yang menyimpang, namun mayoritas akan berkisar pada hal itu, alien serta agama. Kemudian saya mungkin akan memanfaatkan warisan asli saya. Ya, kalau nggak salah Chuck Billy ini ada darah Indian ya. Apa Cherokee gitu, saya lupa. Ya, kita lanjut. Dan Brotherhood of the Snake dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 2016 dan secara umum mendapat ulasan positif dari para kritikus. Dan tak lama setelah dirilis, Testament pun memulai tur internasional bersama Amon Amarth dan melakukan tur di Amerika Utara pada bulan April sampai Mei di tahun 2017 dengan Sepultura, Prong, Infernal, Tenebra, dan Dying Gorgeous Lies. Pada bulan Maret tahun 2017, Testament telah mulai menulis lanjutan dari Brotherhood of the Snake yang rencananya akan dirilis di tahun 2018. Chuck Billy menyatakan bahwa Testament akan mulai mengerjakan album studio ke-13 setelah mereka menyelesaikan tur untuk mendukung Brotherhood of the Snake pada bulan Agustus. Dan pengerjaan album ini dimulai pada bulan Februari tahun 2019.
Dan setelah mereka ikut serta dalam tour The Bass Strike Back di Eropa pada bulan Februari dan Maret tahun 2020, Chuck Billy dan Steve Giorgio dinyatakan positif COVID-19. Walaupun begitu, Testament tetap merilis album studio ke-13 mereka yang berjudul Titans of Creation pada tanggal 3 April di tahun itu. Mereka dijadwalkan akan mengadakan tour AS untuk mempromosikan album tersebut. Tapi sayangnya ya tertunda karena pandemi COVID-19. Dan bisa dipastikan promo untuk album Titans of Creation selama lebih dari 1,5 tahun pun tertunda dan dijadwalkan kembali pada musim gugur tahun 2021, tapi tertunda kembali karena pandemi hingga musim semi pada tahun 2022. Tapi di awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 21 Januari tahun 2022, Gene Hoglan mengumumkan bahwa dia meninggalkan Testament untuk mengejar babak baru yang menarik dalam karirnya. Dan pada tanggal 1 Maretnya, Dave Lombardo bergabung kembali dan langsung melakukan tour The Bass Strikes Back di Amerika Utara. Mereka juga mendiskusikan kemungkinan untuk merekam album baru dengan Dave Lombardo, dan Billy menyatakan bahwa band kemungkinan akan mulai mengerjakannya setelah berakhirnya tour The Bass Strike Back. Dan diumumkan pada bulan yang sama bahwa Testament telah memperbaharui kontrak mereka dengan Nuclear Blast untuk 3 album lagi, dan label tersebut telah memperoleh hak atas 6 album studio pertama band ini guna penerbitan ulang di masa mendatang. Ya, tapi sepertinya Dave Lombardo pun juga belum bisa komit untuk jangka panjang. Pada bulan April tahun 2023 kemarin, Dave mengumumkan bahwa dia tidak akan bergabung dengan Testament selama tanggal tur di tahun 2023 dengan alasan konflik penjadwalan dan mengatakan ketidakpastian bahwa ia akan kembali ke band setelah itu. Dan dengan ini, posisi Dave digantikan oleh Chris Dovas yang sebelumnya juga telah mengisi posisi Dave Lombardo untuk beberapa jadwal tur di Amerika Serikat pada musim gugur sebelumnya. Ya, sepertinya cukup panjang video ini ya, saya akhiri aja dan terima kasih yang udah pada nonton. Saya Al pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, makasih. Yang berjudul Return to the Apocalyptic. Yang berjudul Return to the Apocalyptic.